sama Ibu Mariam. Ibu Mariam di sini menjelaskan salah satu hal yang membuat dia masih amat sangat sedih gitu adalah karena dia tidak bisa lagi bertemu berkomunikasi dengan dua cucunya gitu ya. Dan yang membuat Ibu Mariam ini marah adalah ketika dia berusaha untuk berdiskusi dengan Dila begitu ya. Dila justru menantang kalau mau buka aja gitu karena sudah mantap gitu ya, bulat keinginannya. Tapi sebagai ibu, Ibu Mariam sebetulnya punya banyak kekhawatiran gitu ya. Ada kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Takutnya kalau ini lagi ke depannya bisa terjadi lagi, menyakiti lagi Dila, menyakiti lagi cucu-cucu terutama. Gitu. Tapi Ibu kemarin masih kalau menurut saya masih baik sekali gitu mau memberikan jalan keluar, harus sholat tobat dulu. Ya, kan di Islam kan begitu, jangan dan masih memberi waktu 2 tahun. Berarti kan sebenarnya Ibu masih punya harapan. Ya, karena because I look down in Abel need the real father, ya kan, and even though banyak laki-laki di luar not that better than Betty, but it's Betty I already know, ya kan, maybe dia memang benar-benar mau buat bertobat, tapi dia lah, you're not angel, say today make it wrong, then today say okay, come back. This is not like that. Peraturan di Islam tidak seperti itu. Ajarkan Betty untuk lebih taat lagi, tahu dia kalau dia mau melanggar dia tahu itu astagfirullah, ya kan, ingat dia sumpahnya dia ke atas nama Daphne dan Abel, and stop, ya kan. Jadi itu Dila pun introspeksi, kata Dila kan Dila mau introspeksi, saling membenah diri. Dila is mean kalau I think when jauh dari Bekti, karena waktu jauh sama Bekti kita berlibur, Dila tuh bisa tertawa lepas. Setiap hari saya lihat begini aja, tapi we stay in the hotel together. Dia bilang, Dila, I miss that laugh. Saya rindu ketawa kamu seperti itu. Because saya jauh dari rumah itu. Dila, yang punya memori rumah itu adalah saya. Dari mulai pindah, saya yang 24 hours dan lebih baik year saya tinggal, saya merawat, saya membersihkan. Saya bilang yang punya soul di sini saya. Kalau kamu come in the morning, go in the night. And seperti rumah singgah, ya kan. Even cuma Sabtu Minggu nginap di Endos, di hotel di rumah ini ditinggalkan. And saya punya jiwa di rumah ini adalah saya. I said, why you run away? Gak usah run away, kita face together. Gitu kan, sampai saya bilang okay. Karena orang bilang saya pembantu kamu, ya kakak saya kan kesel kan, saya terlalu baik sama Dila, everything Daphne and Abel. Okay, everybody said saya adalah pembantu. Yes, saya pembantu kamu. I have to be accept everything. Let's we fight together. Kita sewa kontrakan lagi. Yang penting kamu kerja. Saya bersedia jaga Daphne dan Abel gitu kan. Dia tidak punya telinga, just go away like that gitu kan. Mami, you stupid, I have a plan. Kalau misalnya Dila akhirnya membuka pintu komunikasi, Bekti juga membuka pintu komunikasi, datang ke Ibu Mariam. No way. No way? No way. Ibu tidak mau bertemu? Tidak. Karena Dila sudah memilih jalannya sendiri kan. Because she's already strong. Then I make decision for this moment. I think if Dila bisa kuat terus sama Bekti, it's been 6 years, go ahead. And then I waiting until Daphne and Abel grow up and know the situation. Then Daphne dapat membilah ya, this is Omah yang bikin salah, or the father, ya kan. And that time, and saat ini saya sudah bersedia. Kalau Daphne dan Abel sudah memutuskan saya bukan omahnya, that's it. Risiko kan, risiko, but saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Di sini saya insya Allah saya bukan membuka aib, tapi di lain Bekti duduk aja together, bicara everything what you like to say to the people, and but saya sudah siap untuk dipisahkan Daphne dan Abel. Mungkin memori rambutan ini semua tetap saya simpan. Kalau mereka sudah remaja, sudah besar, come to me, it mean I'm luck. Kalau tidak pun kita bermain dengan umur kan. I am 65 now. Kasih Allah 5 tahun lagi 70 tahun. Di sini saya juga bilang sama Allah, waktu kejadian kemarin pun sebenarnya doanya nggak bagus. Saya sebenarnya bilang setelah saya sholat, saya bilang ya Allah, mudah-mudahan besok pagi saya tidak melihat matahari lagi, karena I don't have any hope. Don't hope. Ibu Mariam, terima kasih untuk hadir dan berbagi cerita dan kesedihan. Semoga Daphne dan Abel bisa melihat. Insya Allah. Melihat betapa omanya sayang sekali dan berharap yang terbaik.
bahwa jalan yang diambil saat ini adalah untuk menunjukkan bahwa ini sebetulnya sikap yang ditunjukkan, berusaha berharap agar anak-anak pun tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yes, Dan sebagai orang dewasa yang mengambil keputusan itu bisa dengan sebaik-baiknya menjalaninya dengan komitmen dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ibu Mariam, terima kasih. Thank you too. Kita ke kuasa hukum DJ Verni. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan kuasa hukum DJ Verni, Bang Jeffrey Simatupang begitu ya. Kita lihat artikelnya. Kemarin DJ Verni akhirnya buka suara gitu ya, mencurahkan apa yang menjadi alasan kenapa dia kemudian memposting hal seperti itu yang seolah-olah ingin meminta ayo tes DNA lagi begitu ya. Nah, ini postingan dari Denny Sumargo kemudian bertanya, "Ayo jadi apa enggak ini tes DNA?" gitu ya. Ada postingannya. Ya udah, kita langsung tanya aja ke Bang Jeffrey gitu ya. Sambil terus tampilin aja ya. Oke. Postingan DJ Verni Hasan soal tes DNA begitu. Kalau akhirnya nih setelah menggandeng kuasa hukum, langkah ke depannya itu sebenarnya apa, Bang? Ya, begini. Pada saat pertama kali postingan itu dipublis, ada seseorang yang merespon, kan begitu. Responan dari seseorang ini bukan hanya menantang atau meminta tes DNA yang kedua, tetapi responnya adalah melakukan laporan kepolisian. Oke. Karena ini sudah merupakan masalah hukum, maka Verni Hasan menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya. Tentu kalau ditanya langkahnya seperti apa, kami akan menghadapi proses hukumnya. Proses itu yang paling fokus. Pencemaran nama baik dulu. Betul. Nah, yang perlu kami jelaskan sekali lagi, dalam postingan dari klien kami tidak pernah menyebut nama siapapun. Oke. Tidak memojokkan siapapun, tidak merendahkan martabat siapapun. Nah, kenapa ada seorang yang merespon postingan daripada klien kami tersebut dengan laporan polisi? Coba kita baca ya. Tes DNA 2 kali yuk, biar tambah mengejutkan lagi. Kan kemarin rumah sakit pilihan dia, dokter pilihan dia. Gantian dong rumah sakitnya dari saya. Oke, dia tidak menyebut nama ya gitu ya. Tapi ada yang merespon kemudian dan melaporkan. Ini kan sama halnya ketika seseorang itu melakukan podcast, lalu kemudian menceritakan masa lalunya. Di situ dia mengatakan, saya kan juga tidak menyebut nama. Itu saya dapat kemarin tuh. Seseorang ini mengatakan saya tidak pernah menyebut nama siapa. Itu hanya kisah untuk memotivasi orang dan tidak pernah menyebut nama siapapun. Nah, apa bedanya dengan postingan ini? Di sini jelas sekali tidak ada mengaitkan kepada seseorang. Apalagi isu yang dikembangkan seolah-olah dengan postingan ini menuduh ada manipulasi dari hasil DNA. Tidak pernah klien kami di sini mengatakan ada manipulasi apapun. Ini hanya berkaitan dengan keyakinan seorang ibu. Pertanyaannya, apakah salah seorang ibu memperjuangkan hak anaknya yang sampai hari ini belum diketahui siapa ayahnya, tetapi yang paling tahu peristiwa yang terjadi tentu adalah ibunya. Dengan siapa kan pada waktu itu melakukan? Itu ibunya. Nah, berdasarkan keyakinan itu, boleh dong untuk melakukan tes DNA terkait dengan hak anak tersebut. Begitu. Baik. Kemudian kemarin juga yang jadi ramai adalah pernyataan dari kuasa hukum ya, Bang Jeffrey, yang mengatakan bahwa tes DNA ini bukan saja ditujukan, apa sih tadi kalimatnya? Bukan dua, maksudnya ada pihak lain sebelum ada Iya. pihak lain. Bukan pihak di sana aja, bukan pihak Densu aja. Ya, ini ada kemarin rame ya, Bang Jeffrey, kalau nggak salah tolong dikoreksi bahwa tes DNA ini tidak merujuk untuk satu orang, gitu. Itu maksudnya apa? Begini, tadi kan saya sudah sampaikan dalam postingan ini. Respon itu kan bisa datang dari orang-orang yang lain. Ya. Tetapi kenapa hanya satu orang yang merespon? Karena sekali lagi tidak ditujukan kepada seseorang. Nah, kalau ditanya apakah ada orang lain, ya ini asumsi lain lagi nanti. Seolah-olah bahwa klien kami merasa atau menyatakan ada orang lain di sana. Tidak, yang pasti postingan ini tidak menuju kepada seseorang. Begitu. Jadi ini Bang Jeffrey ini merespon tetap kembali terkait dengan laporan hukum begitu ya, tentang pencemaran nama baik. Secara logikanya, logika kalimat kemudian apakah ini bisa kena pencemaran nama baik atau enggak, dari pihak kuasa hukum menyatakan bahwa ini kan nggak pernah nyebutin nama siapa, kenapa kemudian ada yang merasa tersinggung gitu ya. Kemudian analoginya adalah disamakan juga dengan ada pihak lain yang juga bercerita tentang hikmah hidupnya tanpa menyebut nama, tapi orang toh kemudian juga berasumsi gitu ya. Nah, kalau kita lihat kemarin DJ Verni, salah satu hal yang membuat dia bilang bahwa dia kemudian akhirnya menulis seperti ini adalah karena ada beberapa kali wawancara begitu, dan yang keempat itu kemudian menggiring beberapa netizen untuk kemudian membuli dia begitu ya. Coba kita lihat postingan videonya DJ Verni berikut ini.
Oke, ada komentar? Iya, sekali lagi begini. Pada saat postingan itu muncul, ada respon dari seseorang. Bahkan saya mendengar nama saya juga disebut, dimention begitu melalui media sosial. Dikatakan di sana bahwa siap untuk melaksanakan tes DNA kedua kali. Dia tanya tuh kepada saya, kapan bisa dilaksanakan? Sekarang kami tanya kembali, kapan Anda siap? Oke. Jadi kalau ditanya apakah sudah dihubungi, tidak pernah saya dihubungi secara pribadi. Karena kalau kita berbicara tes DNA ini kan tidak ada hukum yang mengatur. Maka harus kerelaan antara pihak-pihak yang ingin melakukan tes DNA. Oke. Tidak bisa dipaksa, ini bukan kewajiban begitu loh. Nah, kalau ada memang pihak yang ingin melaksanakan hal tersebut, ayolah kita laksanakan, kita duduk bersama di mana rumah sakitnya, bagaimana mekanismenya, kapan dilaksanakan. Nah, kalau kita kembali ke belakang, jelas sekali pada waktu itu klien kami mengatakan begini, bahwa tes DNA itu harus dilaksanakan 2 kali. Yang pertama kan sudah dilaksanakan. Nah, kalau memang dengan sukarela, sekali lagi, dengan sukarela, bukan berdasarkan postingan daripada klien kami. Kalau berdasarkan dari postingan dari klien kami, itu tidak merujuk ke seseorang. Tapi kalau ada seseorang yang merasa dan ingin dengan sukarela melakukan tes DNA, kami siap melaksanakan. Oke, baik. Berarti ini tinggal nunggu pihak satu orang sebagai penengah untuk menghubungi sana, menghubungi sini, supaya ketemu di tengah, gitu ya. Oke, Bang Jeffrey, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ini juga untuk sebagai meluruskan, begitu ya. Karena memang kalau dilihat dari komentar di Jiverni kemarin, ini salah satu yang memicu dia kemarahannya adalah karena banyak orang yang kemudian membuli dan kekhawatirannya karena anaknya sudah besar, sudah bisa membaca postingan-postingan, begitu ya. Dan ini terkait juga dengan bagaimana seorang ibu melindungi anaknya, begitu ya. Kita sebagai penonton, sebagai netizen, mungkin ada pikir kalau ada kaitannya sama anak-anak, udahlah gitu ya, udahlah kita tahan diri dulu ya. Bang Jeffrey, terima kasih. Setelah berikut ini masih ada Wika Salim. Kita setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No Secret. Betul.